megah ternyata ya, mentereng ya masjid ini. Kita liput semuanya supaya jelas. Nah, jadi saya ingin menceritakan sedikit ya masjid ini, backgroundnya. Kenapa masjid ini dinamakan dengan Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Awan atau Mendung? Backgroundnya seperti ini kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, terutama para subscriber MNR Kanada yang berbahagia. Kita bersua kembali di pelataran Masjid Nabawi ini. Suasana ini adalah setelah para jemaah umrah selesai melaksanakan sholat asar secara berjemaah. Ya, seperti ini Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, para subscriber, suasana di tanah suci kota Madinah di sore hari. Ya, kali ini jadwal para jemaah mengunjungi 3 masjid yang bersejarah di dekat Masjid Nabawi ini, yaitu Masjid Al-Ghamamah namanya, dan Masjid Abu Bakar As-Siddiq, dan Masjid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Posisi masjid itu di depan sana Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Di situ nanti kita akan berjalan ke depan situ. Setelah mentok baru kita belok kanan. Nah, disitulah posisi masjidnya. Oke Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, para subscriber, ikuti terus liputan ini agar sama-sama kita mengetahui bagaimana perkembangan terkini situasi di Masjid Nabawi. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, para subscriber MNR Kanada, saya sudah berada di lokasi, yaitu lokasi Masjid Al-Ghamamah. Ya, saat ini saya meliput dari Masjid Al-Ghamamah, sedangkan di depan kamera ini adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dan ya Bun, boleh silakan. Salat tahiyatul masjid ya ibu-ibu. Salat tahiyatul masjid ya. Maaf Bapak Ibu karena tadi Ibu bertanya. Nah, sedangkan menara ini adalah menara Masjid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena ada 2 jemaah yang masih saya tunggu ya Bapak Ibu. Jadi saya manfaatkan peluang ini untuk mengajak Bapak Ibu masuk sejenak ke Masjid Al-Ghamamah ini. Ini Masjid Al-Ghamamah. Ini tulisannya Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah, Masjid Mendung atau Masjid Awan. Nah, oke. Saya ingin mengajak Bapak Ibu masuk ke masjid ini secara virtual, dan jujur saja ya Bapak Ibu, saya sebenarnya baru pertama kali saat ini saya masuk
ke ruang dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Ini pintunya kayak gini, kayaknya kayu jati deh, seperti ini. Masya Allah. Nah, ini bagian ibu-ibu. Setelah sekat ini, di situ ada khusus untuk ibu-ibu. Masya Allah. Megah ternyata ya, mentereng ya masjid ini. Kita liput semuanya supaya jelas. Nah, jadi saya ingin menceritakan sedikit ya masjid ini, backgroundnya. Kenapa masjid ini dinamakan dengan Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Awan atau Mendung? Backgroundnya seperti ini kurang lebih. Dulu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih bersama para sahabat di kota Madinah ini, sempat terjadi kemarau panjang sehingga mengakibatkan warga Madinah saat itu kekurangan air, kekurangan buah-buahan, dan kekurangan makanan intinya, karena tidak ada air. Karena air merupakan sumber utama kehidupan. Nah, oleh sebab itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk melakukan sholat istisqa. Nah, sholat istisqa ini Bapak Ibu, Rasulullah tidak lakukan di dalam Masjid Nabawi, tapi Rasulullah mengajak para sahabat ke lapangan terbuka. Dan Rasulullah memilih tempat ini, ya tentunya dulu bukan masjid ya Bapak Ibu tempat ini, tapi lapangan terbuka. Jadi disinilah Rasulullah melaksanakan sholat istisqa. Jadi bukan di dalam Masjid Nabawi. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena kalau sholat istisqa itu dilakukan di dalam masjid, maka banyak warga yang tidak bisa mengikuti pelaksanaan sholat tersebut, atau ya minimal menghadirinya, termasuk wanita yang datang bulan, kan mereka tidak bisa masuk masjid. Sehingga Rasulullah memberikan contoh kepada umat melaksanakan sholat istisqa itu di lapangan terbuka. Nah, begitu mulai pelaksanaan sholat dan berkhutbah, nah di saat itulah Bapak Ibu sekalian, belum selesai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, datanglah awan atau mendung tebal, ya tentunya berisikan air hujan yang siap membasahi bumi Madinah ini. Nah, oleh sebab itulah, karena kejadiannya persis saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat melakukan salat istisqa, dan langsung mendung itu datang dan lalu turun hujan sebelum selesai pembacaan khutbah, maka oleh sebab itulah masjid ini dinamakan dengan Masjid Al-Ghamamah. Kemudian Rasulullah juga Bapak Ibu sekalian melaksanakan sholat 2 hari raya juga di masjid ini. Jadi sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, Rasulullah juga melaksanakannya di sini bersama para sahabat. Alasannya ya tidak jauh berbeda dengan sholat istisqa tadi. Kenapa dilakukan di lapangan terbuka? Supaya seluruh keluarga bisa hadir, bersukacita, bergembira, memeriahkan, menyambut hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah secara singkat. Kira-kira seperti itulah background, latar belakang kisah yang terjadi di tempat ini, sehingga masjid ini dinamakan dengan
Masjid Al-Ghamamah, yang artinya mendung kurang lebih, atau bisa juga diartikan dengan apa tadi, awan. Masjid Al-Ghamamah, ini dia Masjid Al-Ghamamah. Oke, kita akan memberikan penjelasan juga ke jemaah ini, jemaah yang saya pandu, ibu-ibu dan juga jemaah laki-laki di dalam masjid ini. Oke, insyaallah kita akan bersua kembali di liputan ke berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.